Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa immatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam kajian ayat-ayat yang berkenaan dengan filsafat yang perlu kita ketahui. Dalam pengantar pada minggu yang lalu dijelaskan tentang pentingnya filsafat sebagai induk daripada seluruh pengetahuan. Sehingga pengetahuan apapun tanpa didasari dengan filsafat maka akan menjadi hampa dan tidak memiliki kekuatan. Termasuk juga sebuah keyakinan yang tidak dilandasi dengan dasar-dasar pengetahuan filsafat, maka akan mudah goyah dan hanya sebuah doktrin belaka, dan itu tidak membuat bagi pemeluknya memiliki kualitas. Untuk itu Ustadz Marzuki ingin menghadirkan tema-tema filsafat dalam Al-Quran agar kita mampu, bukan saja mampu, agar kita dalam meyakini kebenaran ideologi yang kita yakini punya argumentasi kuat sehingga tidak mudah terkoyahkan dan juga bisa sampai kepada keyakinan. Karena keyakinan di dalam pengetahuan filsafat adalah suatu kebenaran yang sudah 100%. Pengetahuan yang kebenarannya sudah mencapai 100%. Karena itu tidak bisa kita sepelekan pengetahuan tentang filsafat ini. Jadi yang pertama itu dalam rangka untuk menguatkan apa yang menjadi keyakinan kita selama ini, sehingga keyakinan-keyakinan yang kita yakini yang pada awalnya hanya sebuah doktrin, maka kemudian dengan adanya pengetahuan filsafat ini menjadi doktrin yang terargumentasikan. Bahkan boleh jadi bahwa lompatan apa yang diyakininya itu mencapai kepada tingkat ketinggiannya, di mana yang pada sebelumnya hanya sebuah doktrin saja. Itu. Jadi inilah yang tidak bisa kita sepelekan sebenarnya, karena banyak ternyata di dalam Al-Quran menyinggung tentang argumentasi falsafi yang harus kita ketahui. Sehingga apa? Bahwa argumentasi falsafi yang dibangun atas dasar logika dan rasional maka tidak terkhususkan kepada satu keyakinan tertentu atau agama tertentu. Muslim maupun non-muslim, bahkan sekalipun orang yang konon dalam tanda kutip bahwa tidak meyakini keberadaan Tuhan, yang pada prinsipnya sebenarnya tidak mungkin ada orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Hanya persepsi tentang Tuhan mungkin yang berbeda itu. Nah, dengan kajian filsafat ini yang dibangun atas dasar pondasi-pondasi rasional. Pondasi rasional itu lintas ideologi, lintas agama, apalagi mazhab. Bahkan lintas jenis manusia. Apapun genetikanya. Ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Karenanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Marzuki yang telah menyusun program ini dan menyediakan, mewakafkan waktunya untuk pengetahuan kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau sehingga senantiasa bisa menyampaikan
mutiara-mutiara hikmahnya untuk mencerdaskan kita semua. Demikian sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Ikhwani wa akhwati, para pecinta kajian logika dan pengantar filsafat yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam-malam bulan Sya'ban, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul baik yang offline maupun yang online untuk melakukan suatu amalan, suatu zikir yang paling utama, yang paling baik dan paling bernilai adalah menimba ma'arif Ahlul Bait, ilmu pengetahuan Ahlul Bait alaihimussalam, yang tentu bersumber dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam ini saya berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana kita bersama, yaitu kajian tentang muqaddimah atau pengantar filsafat dalam 20 tema insyaallah. Sebelum saya menyampaikan kandungan dan isi yang telah saya siapkan catatannya, perlu saya sampaikan bahwa kajian ini adalah kelas muqaddimah, kelas pengantar, dan juga yang menyampaikan sesuai dengan pengetahuan muqaddimah, pengetahuan pengantar filsafat. Karena itu barangkali di antara antum yang mengikuti kajian ini ada yang sudah mendalami filsafat, ada yang sudah mempelajarinya dengan baik dan mendalam. Saya mohon maaf karena kajian untuk umum yang sangat sederhana sesuai kemampuan yang saya miliki. Nanti insya Allah setelah pengantar ini antum bisa mengkaji dengan kajian yang lebih dalam lagi pada guru-guru kita seperti Ustadz Muhsin Labib, Ustadz Amr Fauzi dan yang lainnya. Karena itu saya mohon maaf pada guru-guru dan mohon bimbingan mereka. Baiklah, terkait dengan pengantar filsafat Islam ini, setelah kajian muqaddimah pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita masuk kepada tema yang pertama dari 20 tema yang akan saya sampaikan. Tema pertama adalah tentang ma'rifat, hakikat dan sumbernya. Ma'rifat artinya ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang dimaksud sumber di sini atau masadir adalah sebagai alat. Karena sumber bisa bermakna sumber pengetahuan dari Allah, dari Rasulullah, dari para ma'asumin dan dari yang lainnya. Sumber di sini adalah sebagai alat untuk memperoleh ma'rifat dan ilmu pengetahuan bagi kita. Di dalam teks atau diktat bisa antum baca dan saya akan bacakan, saya akan jelaskan sesuai kemampuan yang saya miliki. Karena kajian untuk umum, baik untuk awam maupun yang bukan awam, baik pemula yang baru kenal maupun yang sudah mengenal, maka saya memilih
metode untuk membacakannya. Tak ini perlahan-lahan dan saya akan menjelaskan sesuai kemampuan saya. Kalau kita melihat buku Falsafatuna karya Ayatullah Sayyid Syahid Muhammad Baqir Sadr, ketika beliau membahas masalah ma'rifat dan hakikat serta masadirnya atau sumber-sumbernya, beliau membawakan dan menulis sebuah ayat di dalam Al-Quran, itu surat An-Nahl ayat 78. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu. Di dalam tafsir Al-Mizan dikatakan bahwa akhrajakum min butuni ummahatikum ini, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, itu menunjukkan adanya wiladah atau tawallud, yaitu kelahiran anak Adam. La ta'lamuna syai'a, ketika kita dilahirkan kita tidak memiliki ilmu pengetahuan apapun, tidak kenal, tidak tahu sesuatu apapun. Setelah itu, wa ja'ala lakum sam'a wal absara, Allah telah menjadikan bagi kita manusia pendengaran dan penglihatan. Itu dua indera yang penting untuk memperoleh ma'rifat dan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan wal afidah, dan juga Allah menciptakan buat kita afidah, yaitu hati atau akal di sini maknanya. Tentu ada perbedaan makna antara al-aqal dan al-afidah. Al-afidah itu lebih khusus, lebih dalam makna dibanding al-aqal. Nanti bisa melihat tafsir Al-Mizan supaya lebih jelas lagi. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mengenai tafsir ayat ini, ada dua pendapat ulama. Sebagian berpendapat bahwa ungkapan la ta'lamuna syai'a, seorang bayi, seorang manusia ketika dilahirkan tidak tahu apa-apa. Sebagian mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa di sini tidak mengetahui ilmu husuli, tapi ilmu huduri bisa jadi sudah ada. Pendapat kedua mengatakan tidak, ungkapan la ta'lamuna syai'a bersifat mutlak, baik ilmu husuli maupun ilmu huduri tidak atau belum didapat oleh seorang yang baru dilahirkan. Kita mungkin pernah belajar di ilmu mantik bahwa ilmu husuli adalah ilmu yang kita peroleh dengan belajar, dengan berusaha, dengan menyimak, dan dengan cara-cara tertentu seperti membaca, mendengar dan sebagainya. Itu ilmu husuli. Ilmu huduri ilmu yang kita peroleh tanpa belajar, tanpa membaca, tanpa mengkaji. Langsung ilmu itu hadir di dalam batin kita, di dalam ruh kita. Namanya ilmu huduri. Seperti pengetahuan kita tentang diri kita. Kita tahu tentang diri kita, itu hadir ilmu itu, namanya ilmu huduri. Jadi ungkapan la ta'lamuna syai'a ada dua pendapat. Itu sekilas seperti itu. Nah, pendapat Allamah Tabatabai yang saya pahami bahwa adanya dalil, adanya qarinah pada kalimat berikutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, itu menunjukkan bahwa ungkapan la ta'lamuna syai'a adalah ilmu husuli. Artinya ketika manusia itu dilahirkan, maka dia kosong dari berbagai pengetahuan yang sifatnya husuli. Itu kosong dirinya atau ruhnya atau nafsnya dari berbagai ma'rifah dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan indera, dengan jalan telinga mendengar, dengan jalan penglihatan, dengan jalan meraba dan lain sebagainya. Karena memang ketika dilahirkan semua indera kita belum berfungsi secara lengkap.
Tetapi ilmu huduri bisa jadi sudah ada, dan alam meyakini itu bahwa ilmu seseorang tentang dirinya itu ilmu huduri sudah ada sekalipun baru dilahirkan. Dan kita tidak menjelaskan secara panjang lebar bagaimana misalnya seorang bayi Nabi Isa, ini pengecualian, yang lahir langsung bukan saja memahami tentang wujud dirinya, bahkan mengandal Allah dengan baik, bahkan mengesahkan Allah, dan bisa menyampaikan kepada halayak ramai yang berada di sekelilingnya, para ma'asumin dan yang lainnya yang sejadi masa alam ruh, alam akal, mereka sudah memahami berbagai pengetahuan. Dan juga Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, yang Allah mengajarkan Nabi Adam semua asma, semua pengetahuan. Kita tidak bicara ke sana karena kita masih memiliki pengetahuan yang sangat dasar, maka dapat kita pahami secara sekilas, secara singkat dan mudah bahwa ketika kita lahir, buat manusia seperti kita, tingkatan kita manusia biasa, ketika kita lahir kita tidak memiliki pengetahuan apapun terkait pengetahuan yang sifatnya husuli, karena indera kita belum kita gunakan waktu itu. Wal afidata juga merujuk pada adanya akal, bahwa di samping ilmu husuli ada ilmu huduri, di samping ada ilmu yang diperoleh dengan jalan mendengar, dengan jalan melihat, dengan jalan indrawi, juga ada ilmu yang kita peroleh dengan jalan akal. Ya, itu sekilas mengenai ayat tersebut. Baiklah, kita di sini akan bicarakan masalah idrok, ya. Jadi subtema yang akan kita bahas dalam tema ini adalah pertama masalah definisi idrok, al-idrok. Kedua tentang sumber utama ma'rifah. Artinya ma'rifah itu bersumber dari mana atau alat apa yang kita gunakan untuk memperoleh berbagai ma'rifat dan ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan subtema ini, yaitu sumber utama ma'rifah, ada 3 teori yang akan kita bahas nantinya. Tentu dengan pembahasan yang sangat sederhana dan tidak mendalam, yaitu teori indrawi yang kita kenal dengan istilah an-nadhariyatul hissiyah. Kemudian teori fitriyah, yaitu an-nadhariyatul fitriyah. Dan yang ketiga adalah teori cerapan atau an-nadhariyatul intija. Yang ini dibahas secara detail di dalam kitab Falsafatuna oleh Ayatullah Asy-Syahid Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr rahmatullah alaihi wa qudisa sirruh. Dan sengaja saya di sini menyebutkan kesimpulan terlebih dahulu, karena biasanya kesimpulan itu di akhir pembahasan, tapi saya dahulukan. Kali ini untuk memudahkan pemahaman kita, jadi kita simpulkan dulu. Artinya pikiran kita masih baru, masih fresh begitu, langsung kita memahami kesimpulannya. Itu maksud tujuan saya untuk menyampaikan kesimpulan bahasan di muka, bukan di akhir. Nah, kesimpulan pembahasan tentang masalah tema ini, masalah ma'rifat dan sumbernya, pertama adalah bahwa ma'rifah bahasa Arab, yaitu ilmu pengetahuan. Di dalam definisi pengetahuan adalah gambaran sesuatu yang terdapat di dalam benak atau pikiran seseorang. Nanti bisa kita lihat terkait masalah definisi al-ilmu itu di dalam kitab Al-Mantiq yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah teori indrawi atau an-nadhariyatul hissiyah. Mereka yang memiliki pandangan ini berpendapat bahwa 5 indera manusia, ya, 5 indera seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan sebagainya, itu merupakan sumber satu-satunya yang membekali benak dan pikiran seseorang dengan ma'rifat dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan ketiga adalah bahwa teori fitrah itu berpendapat bahwa manusia itu dilahirkan atau terlahir dengan dibekali berbagai pikiran dan pengetahuan, di samping adanya ma'rifah yang diperoleh dengan jalan indranya. Ini satu teori dari filsuf barat, ya, yang meyakini adanya pengetahuan ketika lahir sebagai modal untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang berikutnya. Yang keempat adalah teori cerapan atau an-nadhariyatul intija.
Ini teori yang disampaikan oleh para filsuf muslim. Mereka berpendapat bahwa manusia dapat memperoleh ma'rifah dan berbagai ilmu pengetahuan dengan dua jalan atau dengan dua cara, yaitu dengan jalan indera dan dengan jalan akal. Dengan jalan indera tadi berdasarkan ayat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, itu dua indera. Walaupun sebenarnya ada 5 indera, itu sebagai contoh yang nyata saja. Nah, kalau afidah itu dengan jalan akal. Jadi teori yang keempat ini, teori intija atau naudul intija, diambil dari ayat di atas tadi itu. Dan manusia telah diciptakan dengan dibekali potensi akal atau kemampuan berpikir untuk memperoleh pengetahuan indrawi dan mengambil berbagai kesimpulan dan penilaian melalui jalan inderanya. Jadi akal itu sudah Allah bekali kepada seluruh umat manusia ya sejak lahir. Karena kalau tidak ada akal sebagai alat berpikir, tentu mana mungkin manusia bisa menerima ajaran suci Rasulullah. Nah, itu orang-orang Arab jahiliyah sekalipun, kaum musyrikin, penyembah berhala, mereka memiliki akal yang sehat sebagai bekal dari Allah sehingga bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan akal saja mereka menolak, apalagi tanpa akal. Nah, ini bukti bahwa akal sebagai bekal dari Allah yang paling utama, dan akal sebagai hujjah batinah, dan para nabi, para rasul, para ausia dan para imam ma'sum dan ulama sebagai hujjah zahirah. Karena kata Imam Ja'far Shadiq, inna lillahi ala nasi hujjatain, hujjah zahir wa hujjah batinah. Baiklah, kita masuk pada penjelasan. Kita bacakan perlahan-lahan. Pertama, masalah definisi idrak. Idrak dapat diartikan dengan kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu. Setiap manusia yang berakal sehat pasti memiliki idrak, yaitu kemampuan untuk menangkap, untuk mengetahui, dan untuk memahami segala sesuatu. Dan idrak tentu erat dengan masalah akal, ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita baca di sana bahwa idrak itu diartikan dengan pemahaman, yaitu pemahaman adalah proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik seperti orang, situasi, atau pesan, di mana seseorang dapat menggunakan konsep untuk memodelkan objek itu. Pemahaman adalah hubungan antara yang mengetahui dan objek pemahaman. Itu masalah definisi idrak. Jadi singkatnya bahwa idrak adalah kemampuan manusia, kemampuan kita untuk dapat memahami, dapat mengenali segala sesuatu. Nah, ketika dikatakan bahwa kita dan setiap manusia dapat memahami sesuatu, apa artinya? Artinya adalah bahwa gambaran sesuatu yang kita tangkap dan kita pahami tersebut terdapat di dalam benak kita. Yakni segala sesuatu yang kita tangkap dan kita pahami itu terdapat di dalam benak dan pikiran kita. Maka itu idrak itu adalah menserap, memahami atau mengambil sesuatu, ya. Dan yang kita tangkap itu menjadi gambaran di benak kita. Itu identik dengan ilmu pengetahuan atau definisi al-ilmu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa berbagai ilmu pengetahuan dan pahaman manusia adalah gambaran segala sesuatu tersebut yang terdapat dan tercetak di dalam benak dan pikirannya. Adapun bagaimana gambaran segala sesuatu itu bisa tercetak di dalam benak dan pikiran kita, apa sebenarnya yang menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan dan ma'rifat kita, maka hal ini nanti kita akan bahas pada kesempatan di tema yang lain insyaallah. Tadi saya katakan bahwa masalah idrak itu identik dengan masalah ilmu pengetahuan, ya. Baiklah, saya lihat sedikit, kita tengok sedikit masalah kaitan idrak dan ilmu ini di dalam kitab Mantiq Mudzaffar pada halaman 12 misalnya. Di sana dikatakan, dari mulai beliau menyampaikan bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan dibekali kemampuan berpikir
sebagai persiapan untuk memperoleh berbagai pengetahuan. Hati manusia Allah berikan potensi dan kekuatan akal untuk berpikir, sehingga dengan ini manusia bisa dibedakan dengan hewan. Jadi antara perbedaan manusia dengan hewan adalah bahwa manusia itu memiliki kemampuan berpikir, ya. Al-quwatul aqilah. Beliau mengatakan apabila atau ketika manusia dilahirkan, maka ketika itu manusia masih kosong dirinya, masih kosong nafsnya dari berbagai macam pikiran, imajinasi, pengetahuan dan ma'rifah. Juga kosong dari ilmu fi'li, ya, ilmu secara aktual. Yang ada adalah ilmu yang merupakan al-quwah atau isti'dad atau potensi, belum sampai kepada tingkatan fi'li atau tingkatan aktual. Jadi ada adalah al-isti'dadul fitri, hanyalah merupakan potensi dan kesiapan. Itu ketika dilahirkan. Kemudian ketika manusia besar, ya, mulai bisa berbicara perlahan-lahan, mengenal ayahnya, mengenal ibunya, terus sampai masuk ke TK, berkembang terus ilmu pengetahuannya. Semua itu diperoleh dengan jalan indera, jalan pendengaran, jalan penglihatan, yang tentu dibantu dengan sumber utama adalah akal manusia itu sendiri. Itu mengenai ilmu pengetahuan, ya. Karena itu beliau Syekh Mudzaffar memberikan definisi tentang ilmu pengetahuan adalah huduru surati syai'i indal aqli, hadirnya, terwujudnya gambaran sesuatu di benak kita, di akal kita. Jadi hadirnya sesuatu di benak kita itulah namanya ilmu pengetahuan. Tentu sesuatu di benak kita ini sifatnya sangat umum, ya. Baik gambaran sesuatu yang kita lihat maupun hubungan dengan sesuatu yang lain, maupun kesimpulan dan penilaian, ya, maupun secara abstrak, itu disebut ilmu pengetahuan. Aw faqul intiba'uha fil aqli, atau katakanlah bahwa ilmu itu tercetaknya sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, tercetak di dalam akal kita, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Itu namanya ilmu pengetahuan, ya. Nah, terkait masalah idrok, kalau kita mungkin nanti bisa mengkaji kajian-kajian istilah filsafat, ya, bisa antum yang ingin memperdalam bisa mengkaji filsafat lebih dalam, nanti akan antum temukan bahwa di sana ada berapa bagian idrok. Kita tidak bahas di sini, hanya sekedar mengisyaratkan saja. Ada idrok basit, ada idrok murakkab, ada idrok masyhud, ada idrok akli, ada idrok hissi, ada idrok akli. Itu bagian idrok, ya, yang bagi yang berminat bisa mengkaji lebih dalam. Mungkin sekedar sebagai pengetahuan tambahan saya sampaikan, ada sebuah buku namanya Istilahat Falsafi wa Tafawut Anhu Boyek Digar, kalangan Ali Karji. Saya sampaikan sedikit mengenai adanya idrok hissi dan idrok akli, dan beliau menyampaikan khulasa atau kesimpulan perbedaan idrok hissi dan idrok akli. Ini bagi yang ingin memperdalam masalah idrok, insyaallah. Kata beliau di sini menulis kesimpulannya, karena kalau dibacakan detailnya panjang sekali. Kesimpulan perbedaan antara idrok hissi dan idrok akli adalah bahwa idrok hissi sathi wa zahiris. Idrok hissi itu idrok indrawi yang kita capai dengan indera kita, dengan pendengaran kita, penglihatan kita, sifatnya sathi, sifatnya hanya pada tataran lahiriah saja. Barkhilafi idrak akli ke akli wa batinis. Berbeda dengan idrak akli, di mana idrak akli itu sesuatu dicapai oleh akal kita sifatnya mendalam, sifatnya batin, sifatnya akli. Idrak hissi juz'is. Idrak hissi itu sifatnya parsial, ya, tidak universal. Barkhilafi idrak akli ke kullis. Dengan idrak akli sifatnya universal, sifatnya kuli, menyeluruh dan lebih umum. Idrak hissi mahdud bi zaman wa maqan khasis. Idrak hissi itu terbatas kepada tempat dan masa tertentu.
Wali idraki akli na mahdud bi zamani khasis wa na mahdud bi maqani khasi. Nah kan idrak akli tidak terbatas dengan zaman, dengan masa, dengan tempat dan batasan-batasan khusus yang lainnya. Itu sedikit tentang perbedaan idrak hissi dan idrak akli yang dikaji dalam falsafat yang lebih dalam lagi. Baiklah, kita lanjutkan tentang masalah idrak. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang sumber utama ilmu pengetahuan manusia. Didiktat pada halaman 2 bagian tengah. 2. Sumber utama ilmu pengetahuan manusia. Di sini kita akan mengetahui dari manakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Dengan alat apakah sebenarnya ilmu itu dapat kita serap, dapat kita tangkap, dapat kita pahami dan dapat kita peroleh. Mengenai apa sebenarnya yang menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan kita, terdapat beberapa teori. Dari berbagai teori itu terdapat 3 teori yang paling penting, yaitu teori indrawi, teori fitrah dan teori intiza. Ini kesimpulan saja, karena kalau ingin mengkaji berbagai teori terkait masalah sumber ilmu pengetahuan, bisa antum baca kitab asli Falsafatuna Syahid Sadr. Di sana beliau menjelaskan dengan detail berbagai pandangan dan perbedaan serta beberapa teori mengenai sumber ilmu pengetahuan manusia. Di sini 3 saja yang kita bahas, itu pun secara sederhana dan secara singkat sesuai dengan kelas kita, kelas muqaddimah, kelas prolog dan pengantar filsafat Islam. Teori pertama adalah teori indrawi atau an-nazariyatul hissiyah. An-nazariyah adalah teori al-hissiyah indrawi. Indra yaitu alat indra kita, ya, indra pendengaran, indra penglihatan, indra perasa lidah kita, indra daya cium dan indra alat peraba yaitu tangan kita. Yang kita dikatakan panca indra, 5 indra. Setiap manusia memiliki 5 indra. Karena itulah ketika manusia itu memiliki 5 indra, ya, dan sehat semua indranya, maka dia memiliki alat pengetahuan yang lengkap. Tapi seorang yang kurang indranya, seperti tidak memiliki alat pendengaran, berarti indranya berkurang, maka berarti untuk memiliki pengetahuan lebih sulit lagi. Bahkan orang yang tidak memiliki indra tidak mungkin dapat memperoleh pengetahuan yang sifatnya indrawi. Dikatakan bahwa man faqada hissan faqada aqlan faqada ilman. Orang yang kehilangan tidak memiliki indra atau indranya tidak sehat, maka dia tidak mungkin dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Man faqada hissan faqada ilman. Baiklah, teori pertama ini adalah teori indrawi. Nah, seorang filsuf seperti misalnya John Locke dan George Berkeley, ini pelopor teori indrawi. Mereka ini meyakini teori ini, yaitu teori indrawi terkait sumber pengetahuan. Apa itu? Yaitu bahwa yang menjadi sumber ma'rifah bagi manusia, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan manusia adalah indranya, tidak lebih dari itu. Jadi akal mereka tidak masukkan, ruh mereka dibicarakan. Nama mereka sebagai falsafah madiyah, para filsuf materialisme. Tidak kenal masalah ruh, masalah akal, masalah batin. Bagi masalah irfan mereka tidak mengenal. Mereka hanya mengenal hal-hal yang berdasarkan tajribah atau berdasarkan empiris. Ya, dan itu mereka tidak meyakini apa yang ulama Islam yakini. Nah, mereka punya keyakinan bahwa ma'rifat dan pengetahuan itu hanya bisa diperoleh dengan 5 indera kita. Utamanya adalah pendengaran dan penglihatan. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara. Mereka tidak mengkaji wal afidahnya. Mereka tidak memiliki Al-Qur'an, begitu, apalagi sampai kepada pengetahuan Ahlul Bait. Sedangkan kaum muslimin sendiri yang tidak menimba ilmu dari Ahlul Bait tentu masih jauh kekurangan pengetahuannya terkait masalah ulum akli atau ilmu filsafat yang bersifat akli. Nah, kemudian teori ini menjadi dasar pemikiran bagi kaum Marxisme, ya, yang sudah runtuh kaum Marxisme itu. Dengan ungkapan lain bahwa teori ini berpendapat, ya, perhatikan baik-baik, kita mengkaji tentang teori indrawi yang pelopornya adalah John Locke dan George Berkeley.
Dengan ungkapan lain bahwa teori ini berpendapat bahwa panca indera atau 5 indera yang dimiliki oleh manusia itu merupakan media dan perantara untuk memindahkan gambaran segala sesuatu ke dalam benak kita. Dapat dikatakan bahwa panca indera kita mirip seperti kamera yang dapat mengambil berbagai gambaran segala sesuatu. Ya, kan kita biasa mengambil, misalnya mengambil foto begitu lewat budget, lewat HP. Ya, kita ambil crack, maka gambar itu dari yang ada di luar HP pindah ke dalam HP begitu. Itulah benak kita. Jadi benak kita lewat indera kita ini, lewat mata, lewat telinga, kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian kita pahami, itu gambar sesuatu itu yang kita pahami pindah ke dalam benak kita. Itulah ilmu pengetahuan. Ya, yang mereka membatasi hanya sebagai pengetahuan inderawi saja. Misalnya indera penglihatan kita mampu memindahkan berbagai bentuk gambaran sesuatu ke dalam benak dan pikiran kita. Karena waktu sedikit saya percepat saja ya, insya Allah tidak sulit. Indera pendengaran kita mampu memindahkan berbagai gambaran suara yang bermacam-macam yang kita dengar. Indera rasa atau pengecap kita itu mampu memberikan berbagai gambaran tentang berbagai rasa makanan ke dalam benak kita. Indera pencium kita itu mampu memberikan gambaran aneka bebauan ke dalam benak kita. Sedangkan indera peraba kita itu dengan alat ini, telapak tangan kita sebagai indera peraba, itu mampu memberikan gambaran rasa panas dan dingin, lembut dan kasar dan lain sebagainya. Jadi singkatnya bahwa indera kita yang 5 ini, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, alat rasa lidah kita, dan peraba ini, tangan kita, mampu memindahkan pengetahuan di luar ke dalam benak kita sehingga bisa tergambar begitu. Ya, sekalipun seseorang misalnya merem matanya atau buta, ketika dia meraba sesuatu dan di situ terasa panas, dia akan tahu, akan mengatakan oh, ini panas. Itu pengetahuan tentang panas sesuatu dia peroleh dengan alat perabanya, dengan tangannya yang kasar, yang halus begitu. Begitu pula dengan misalnya daya indera penciuman, bisa kita kenal suatu itu bau, tidak bau, baunya berbeda, baunya begini begitu dengan alat cium kita. Jadi pengetahuan kita bisa kita peroleh dengan berbagai indera yang kita miliki. Nah, para filsuf teori indrawi ini meyakini bahwa 5 indera manusia itulah yang menjadi sumber satu-satunya bagi ma'rifat dan ilmu pengetahuan manusia. Mereka tidak meyakini ada sumber pengetahuan yang lain yang berupa ruh, berupa akal, berupa nafs dalam diri kita. Dan mereka adalah orang-orang yang non-muslim, orang-orang materialisme. Sekarang teori kedua adalah teori fitrah. Pelopor teori ini adalah René Descartes dan Immanuel Kant dan juga yang lainnya. Ini pun orang-orang barat yang non-muslim yang berbeda dengan pandangan ulama dan filsuf muslim. Mereka berpendapat bahwa terdapat 2 sumber yang dapat membedakan gambaran dan ilmu pengetahuan ke dalam benak dan pikiran manusia. 2 sumber tersebut ialah rasa dan fitrah. Dengan kata lain bahwa teori ini sepaham dengan teori indrawi dalam hal bahwa 5 indera manusia itu merupakan sumber gambaran, sumber ma'rifat dan sumber ilmu pengetahuan. Ya, ada kemiripan atau hampir sama dengan teori yang pertama tadi. Jadi sebagaimana seorang manusia ketika lahir telah diberikan berbagai alat pencernaan dan penapasan, maka ketika itu ia pun telah dibekali dengan seperangkat gambaran dan pengetahuan di dalam benaknya. Misalnya pengetahuan tentang Tuhan, tentang ruh, cinta, benci, dan berbagai pengetahuan lainnya yang jelas di dalam benaknya, yang kita ketahui dengan bahwa pengetahuan tersebut tidak diperoleh melalui jalan panca inderanya. Jadi ketika kita lahir, kita telah dibekali oleh Allah dengan berbagai macam alat pencernaan di dalam perut kita. Ya, dimulai jantung, paru-paru, kemudian apalagi ginjal dan sebagainya. Juga alat pernapasan seperti paru-paru. Allah membekali itu semuanya dalam badan kita. Juga Allah bekali kita, kata mereka ini,
dengan pengetahuan tentang Tuhan, tentang ruh, cinta, benci dan sebagainya. Itu sebagai pengetahuan modal kata mereka. Kata teori yang kedua ini, ya, teori fitrah. Itu dua pandangan. Sekarang yang ketiga. Nah, kita masuk pada teori ulama kita, ulama muslimin dan khusus ulama ahlul bait, yang tentu di sini pembahasan ini pun pembahasan yang sederhana atau masih secara lahiriah, belum mendalam. Karena kalau yang mendalam nanti akan memasukkan teori-teori irfan, ya, teori-teori akhlak, yang teori-teori misalnya yang lebih dalam lagi. Jadi walaupun teori ketiga ini teori kaum muslimin atau umat Islam, tapi masih sangat sederhana, tidak dibahas secara lebih mendalam lagi. Teori ini dibangun dan dipelopori oleh sejumlah filsuf muslim yang juga meyakini bahwa ma'rifat dan ilmu pengetahuan itu memiliki dua sumber, yaitu idrak dan akal. Jadi kada ada ungkapan al-akal, itulah ungkapan tadi dalam ayat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, itu indrawi, wal afidah adalah akal. Jadi ayat menjelaskan ada dua sumber ilmu pengetahuan di surat An-Nahl tersebut, ya. Jadi teori ini diambil dari ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan ulama Islam. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa indra itu merupakan sumber gambaran atau tasawur. Nanti di mantik ada tasawur, ada tasdik, ya, ada mafhum, ada misdak, dibahas dalam ilmu mantik. Nah, ini semua indra sebagai sumber gambaran atau tasawur atau pengetahuan, ma'rifat dan ilmu pengetahuan. Sumber kedua adalah akal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada akal untuk memahami berbagai makna dan mengetahui banyak hal yang tidak dapat dicapai oleh indera. Tadi sejauh saya katakan bahwa hal ini untuk manusia secara umum, bukan untuk para nabi, ya, Rasulullah, para ma'asumin, mereka berbeda. Mereka punya kemampuan mencerap pengetahuan tidak melalui indera lagi. Ya, seperti turunnya wahyu pada Rasulullah sifatnya dab'i, tidak melalui pendengaran, tidak melalui penglihatan, langsung ruhnya memahami wahyu tersebut. Itu bukan jangkauan kita. Ya, bisa juga semacam hudur begitu. Dan mereka punya alat ruh, alat nafs yang sudah diasah sedemikian rupa sehingga mampu mencerap berbagai pengetahuan tidak dengan jalan indera lagi. Bahkan para Eropa pun demikian pula, ya. Sehingga salah seorang mereka mengatakan, dan masih hidup ulama itu mengatakan bahwa para Eropa itu, perhatikan baik-baik, para Eropa itu mereka lebih banyak memperoleh ilmu pengetahuan ketika tidur di malam hari dibandingkan ketika melek di siang hari. Bukan lagi pakai cara indera. Ini enggak berlaku buat mereka. Mereka dapat ilmu dua jalan, lewat indera dan lewat afidah. Ya, afidah di atas akal pemahamannya. Ayat di atas meliputi dua paragraf. Paragraf pertama yaitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dapat kita jadikan sebagai argumen untuk menolak teori fitrah. Ia mengatakan bahwa manusia telah dibekali berbagai ma'rifat dan pengetahuan sejak lahir. Dan ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa setiap manusia ketika dilahirkan tidak diciptakan dan tidak dibekali dengan pengetahuan apapun di dalam benaknya. Tentu di sini pengetahuan sifatnya husuli tadi yang sudah saya sampaikan, bukan pengetahuan huduri, dan ada beda pendapat tentang masalah ayat tersebut antara dua ulama atau dua klub ulama Ahlul Bait itu sendiri. Adapun paragraf kedua ayat ini yaitu ungkapan yang berbunyi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, itu menjelaskan tentang peranan indera di dalam membekali manusia dengan berbagai pengetahuan. Dua indera yang disebutkan di dalam ayat tersebut yaitu as-sam'a wal absar, penglihatan dan pendengaran dan penglihatan, itu hanya sebagai contoh dari 5 indera manusia yang kesemua indera itu merupakan sumber bagi ma'rifah dan pengetahuan manusia. Jadi saya katakan bahwa makna sumbernya sebagai alat, ya, bukan sumber dalam makna yang lain. Bahkan ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ saja.
Tetapi ayat itu juga menjelaskan tentang peranan akal al-afidah dalam memperoleh ma'rifat dan pengetahuan. Di dalam terminologi Islam, kata al-fuad dan al-qalb adalah kekuatan berpikir, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, afalam yasiru fil ar fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka mempunyai hati atau akal yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat. Jadi mana al-fuad atau al-afidah artinya akal, tapi atau akal yang pada tingkatannya lebih tinggi dibanding mana akal yang tingkatannya lebih rendah. Itulah luasnya ungkapan dan lafaz bahasa Arab. Sesungguhnya peranan indera manusia dalam membekali benak dan pikirannya dalam memperoleh pengetahuan itu sangat jelas. Tetapi kemampuan akal manusia tidak terbatas sampai di situ. Akal manusia melebihi kemampuan inderanya, karena akal itu mampu menggunakan berbagai gambaran dan ma'rifat untuk memperoleh makna-makna yang lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Jadi akal punya peranan yang sangat penting untuk memperoleh pengetahuan. Karena itulah ada hubungan yang erat antara syariat kita, Islam, agama kita dengan akal. Sampai kata Rasulullah, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama, tidak ada syariat. Syariat, agama, ajaran tidak berlaku liman la aqlah, bagi orang yang tidak memiliki akal pikiran yang sehat. Dan perlu kita pahami bahwa akal kita ini sekalipun sangat penting dan punya peranan yang tinggi, tapi akal kita masih di bawah syariat. Ya, kalau kita urutkan tingkat-tingkatannya, yang paling tinggi adalah syariat, paling tinggi. Di bawahnya baru akal. Walaupun akal bagian dari syariat, tapi akal di bawah syariat. Di bawahnya baru fitrah kita, fitrah insania. Jadi fitrah, kemudian akal, kemudian syariat. Karena itu untuk minum syariat perlu adanya akal. Dan akal manusia bertingkat-tingkat sampai akal Rasulullah, akal para masumin, akal ulama, dan akal kita. Untuk memahami agama sesuai dengan akalnya masing-masing. Ya, tentu buat kita tidak mungkin memahami agama dengan seluruh akal kita, karena kita masih sangat cetek akal kita. Tapi para ma'asumin, sesuatu yang kita nggak paham mereka paham. Misalnya kenapa tawaf 7 kali, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa isya zuhur asar 4 rakaat, mereka paham dan logis buat mereka. Buat kita nggak paham karena belum tingkatan kita. Dengan kata lain bahwa panca indera manusia banyak sekali memberikan ma'rifat dan ilmu pengetahuan. Tetapi akal manusia memiliki peranan yang utama dan mendasar, karena dari ma'rifat dan pengetahuan yang diberikan oleh indera itu, akal mempunyai kemampuan untuk menyerap gambaran lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh inderanya. Yang ada hubungan yang erat antara indera kita atau panca indera kita dengan akal, dan akal juga bagian daripada kekuatan roh kita. Karena pembahasan akal sangat luas memang. Ya, bahkan juga dikatakan oleh seorang ulama seperti dalam kitab Mi'rajus Sa'adah oleh An-Niraqi, dia mengatakan bahwa ar-ruh itu, ruh manusia memiliki beberapa kekuatan, paling enggak ada 4 kekuatan. Al-quwatul aqliyah, al-quwatul ghadabiyah, al-quwatul syahwiyah, dan al-quwatul khayaliyah. Di antara kekuatan itu adalah al-quwatul aqliyah, kekuatan berpikir, sehingga dengan akal bisa memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan diperoleh oleh akal ini lewat indera. Ada hubungan erat antara akal kita dengan indera kita, nggak bisa dipisahkan. Buat orang yang tingkatannya seperti kita, misalnya adalah kemampuan manusia dalam memahami makna sebab atau ilat, ya, tentang hukum kausalitas ilat ma'lul. Masalah ilat ma'lul ini bahasan dalam filsafat yang sangat penting sekali. Saya mengatakannya pembahasan tentang ilat ma'lul, hukum kausalitas, ini pembahasan yang super penting yang kita gunakan dalam masalah akidah, masalah tafsir, masalah sejarah, masalah apapun dalam kehidupan sangat penting sekali. Masalah penyakit, masalah kesuksesan, masalah pengobatan, masalah bencana, semuanya bisa berkait masalah ilat ma'lul yang kalau kita salah memahaminya kita akan bisa menghitamkan Allah terkait masalah bencana, penyakit, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas insya Allah masalah ilat ma'lul yang sangat penting ini. Semoga Allah berikan kesempatan pada kita sampai ke tema tersebut. Ketika kita meletakkan air di atas api,
maka indera mata kita dapat melihat uapan air. Dengan indera perasa kita dapat memahami panasnya sesuatu ketika kita menyentuhnya. Menyentuh api, menyentuh sesuatu yang panas, kita dapat merasakannya. Kemudian akal dapat memahami gambaran yang ketiga, yaitu bahwa panas itu dapat menyebabkan timbulnya uapan air. Nah, gambaran yang ketiga ini itu bahwa panas dapat menyebabkan timbulnya uapan air tidak tercetak di dalam benak seseorang melalui jalan indera, tetapi akal dapat memahaminya dengan sendirinya setelah indera penglihatan dan sentuhan terhadap adanya penggambaran panas dan gambaran uap. Jelas hubungan erat antara akal atau al-fuad al-afidah dengan kemampuan indera, ya. Contoh yang lainnya adalah anak kecil. Ini di teks yang kelima yang terakhir saya baca. Contoh yang lainnya adalah anak kecil. Ketika telah tumbuh potensi akalnya si anak kecil itu, dan ia telah memahami kaidah akal yang berbunyi ketiadaan tanakud, yaitu dua hal yang kontradiksi itu tidak mungkin bisa terjadi. Jika Anda meletakkan sesuatu di atas tapak tangannya, di atas tapak tangan anak kecil, kemudian Anda mengambilnya kembali, misalnya Anda meletakkan katakanlah mainan di tangannya begitu, kemudian diambil lagi mainan itu oleh kita, maka secara otomatis anak kecil itu tidak akan mencarinya di tangannya. Nah, di sini anak kecil itu telah mengetahui adanya gambaran sesuatu yang tadinya berada di tangannya, kemudian ia melihat bahwa sesuatu itu telah tiada. Ya, jadi ada istilahnya teori adamut tanakud, bahwa dua sesuatu yang kontradiksi itu saling bertentangan, tidak mungkin dan mustahil berkumpul dalam suatu tempat dalam suatu waktu. Misalnya antara ada dan tiada. Ada kontradiksinya adalah tiada. Tiada lawannya adalah ada. Nah, ada dan tiada tidak mungkin kumpul pada sesuatu dalam suatu masa, suatu zaman, suatu tempat. Misalnya katakanlah seseorang di satu tempat, di satu zaman dia ada di situ, dia juga nggak ada di situ. Itu nggak mungkin, mustahil, kontradiksi namanya. Kecuali kalau tempatnya lain, ya, atau masanya lain berbeda. Anak kecil paham tentang masalah hukum kontradiksi ini. Jadi ketika mainan itu diambil dari tangannya, dia paham. Setelah nggak di tangannya, karena itu dia tidak mencari di tangannya, dia mencari di tempat yang lain. Ya, diletakkan di mana misalnya. Kenapa? Karena dia paham. Tidak mungkin benda yang tadi ada di tangannya itu kemudian tiada. Kemudian dia memahami adanya di tangan, ada di tangannya juga, tiada juga tangannya. Nggak mungkin. Karena dia pasti mencari benda yang diambil itu di tempat yang lain, bukan di tangannya. Karena dia telah memahami tidak mungkin benda tadi itu ada juga dan tiada juga di satu tempat di tangannya dan pada masa yang sama. Adapun mengapa ia tidak mencarinya di tangannya? Hal itu karena ia telah memahami sesuatu yang lain, yaitu bahwa sesuatu itu tidak mungkin atau mustahil ada dan sekaligus tidak ada di satu tempat, yaitu di tangannya. Dan pada waktu yang sama juga tidak seperti itu. Artinya di sini ia telah memahami kaidah akal adamut tanakud, yaitu kemustahilan berkumpulnya dua hal yang kontradiksi pada satu tempat dan pada suatu masa. Dan idroknya tersebut, yaitu kemampuannya dalam memahami hal tersebut, tidak terjadi melalui jalan indranya, dengan jalan akalnya. Masih kecil, masih anak-anak punya akal mampu memahami kaidah tersebut. Tetapi hal itu terjadi melalui kemampuan akalnya dalam mencerap dan memahami sesuatu. Itu namanya intijaul akli. Jadi anak kecil sekalipun dapat menggunakan teori mencerap pengetahuan, mencerap sesuatu dengan akalnya. Namanya teori intijaul akli. Teori yang dibahas oleh para filsuf muslimin yang lebih luas, lebih dalam, berdasarkan teori-teori para filsuf barat yang sudah kita sampaikan tadi. Itulah pembahasan sederhana dan sangat sederhana melalui tema pertama atau pengantar pertama dari 20 tema pada kajian mengantar filsafat Islam pada malam ini. Tentu banyak kekurangan, banyak kejanggalan, mohon dimaafkan, dan kita mohon bimbingan para filsuf, para guru kita, ya seperti Ustaz Muhsin Labib, Ustaz Ahmad Fauzi. Kita mohon bimbingan mereka, kritik mereka, dan juga saran mereka, insyaallah.
Sekian, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada pertanyaan boleh dituliskan langsung di chat atau boleh membuka langsung mikrofonnya. Ini ada yang raise hand Ustaz, Bapak Ridwal Jalinus silakan disampaikan langsung kepada Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Ustadz, saya mau ada 2 pertanyaan Ustadz ya, cuma ringkas-ringkas saja. Yang pertama ada pernyataan bahwa kalau kita berjalan dengan filsafat itu seperti kita berjalan dengan kaki kayu, dan kaki kayu itu sangat lemah gitu, nggak bisa diandalkan. Yang kedua, setelah tadi pembahasan Ustadz bahwa filsafat materialisme tidak bisa membuktikan keberadaan yang non materi. Nah, kalau filsafat Islam bisa nggak membuktikan keberadaan misalnya yang non materi itu bersifat ruh ya? Bisa nggak filsafat Islam membuktikan keberadaan ruh gitu? Atau kita hanya cukup berdalil dengan dalil nakli atau Quran teks begitu ya udah percaya gitu aja. Karena yang ketiga bahwa setiap saya sendiri walaupun saya secara akliyah udah meyakini 100%, tapi tetap aja di keyakinan hati saya itu masih banyak kelemahan. Jadi tidak sejalan dengan akal saya yang sudah bisa membuktikan keberadaan Tuhan atau keberadaan misalnya tawakal lah gitu ya. Keberadaan dengan nakli kita buktikan begini-begini, tapi tetap aja hati itu tidak bisa sama sinkron dengan isi kepala gitu Ustaz. Nah, gimana ini problem Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan kelas berat ini sebenarnya. Ini yang bisa menjawab Ustaz Muhsin Labib Ustaz Amar Fauzi, bukan saya. Tapi barangkali saya berusaha menjawabnya walaupun sangat sederhana, bahwa ungkapan filsafat itu seperti berjalan di atas kaki kayu sangat lemah, itu benar dan tidak salah. Itu kalau filsafatnya filsafat barat, filsafat yang kering. Tapi kalau filsafat Islam sangat penting, sangat kuat dan terbukti sampai sekarang. Kalau kita misalnya datang ke pusat-pusat kajian filsafat yang mampu memberikan jawaban dan kritikan dari berbagai belahan dunia adalah para ulama Syiah Ahlul Bait dengan filsafatnya. Dan tanpa filsafat kita tidak mungkin dapat memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah dan lain sebagainya. Bahkan bisa salah paham ya dalam memahami itu semuanya. Jadi pentingnya filsafat itu untuk mengembangkan dan meluaskan akal kita. Sejauh kita memandang dan berpandangan dengan akal kita, sejauh itulah kita berfilsafat begitu. Dan tentu tadi saya katakan bahwa akal kita di bawah syariat. Ini jangan lupa, seberapapun kita memiliki kemampuan akal tetap masih terbatas. Sekalipun akal itu akal Rasulullah tetap masih terbatas. Jadi kalau filsafat barat betul sangat lemah dan tidak punya kemampuan menjawab berbagai problema, baik terkait masalah sosial utamanya, masalah fenomena bencana alam, masalah ketuhanan apalagi, mereka tidak mampu menjawab hal itu. Tapi filsafat Islam tentu mampu menjawab itu. Jika kalau atau membaca misalnya kitab Bidayatul Hikmah, kitab Nihayatul Hikmah sebagai khulasah dari kitab Al-Asfalul Arba' Mula Sadra, itu dibuat oleh para ulama kayak Mula Sadra dan Al-Mahtabatubai untuk memahami ma'rifatullah atau mengenal dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya bahwa filsafat Islam kita ini tujuannya untuk memahami hal-hal sifatnya metafisika, yaitu hal yang gaib, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian alam barzakhi, alam ukhrawi dan lain sebagainya. Ya, sangat penting sekali, nggak mungkin kita meninggalkan filsafat sekalipun pada tingkatan kelas kita yang rendah. Yang kedua, bahwa akal kita itu bisa membuktikan hal-hal sifatnya materi juga yang non materi. Cuma terkadang bisa langsung, bisa tidak secara langsung. Misal tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara berdasarkan akal kita bisa membuktikan, bisa meyakini bahwa Sang Pencipta yang namanya Allah itu ada, dan kita bisa meyakini dengan sepenuh hati. Begitu. Itu nanti terkait dengan masalah keyakinan, dan tajamnya keyakinan ini terkait masalah kebersihan hati dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah secara global bahwa kita ini dengan akal kita, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa ucapan-ucapan para ma'asumin, kita mampu membuktikan bahwa Allah itu ada dan surga itu ada, neraka itu ada.
Cuma bisa kita buktikan tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Ya. Karena itu untuk memahami ini perlu tahapan-tahapan yang perlu kita jalani. Saya kasih contoh lah, yang sederhana misalnya, ya. Misalnya kita mengetahui adanya materi di hadapan kita. Materi adalah sesuatu yang memiliki berat, bentuk, ya, memiliki tempat, ruang, dan seterusnya. Itu materi. Kayak badan kita ini materi. Karena badan kita ya ada perlu ruang, perlu waktu, dan juga memerlukan adanya berat begitu. Dan badan kita yang materi ini tersusun dengan susunan dan rangkapan yang sangat banyak. Ada kulit, ada tulang, ada darah, ada macam-macam. Itu badan kita adalah materi yang kasar, yang banyak rangkapan dan susunannya. Begitu. Kita dapat meyakini bahwa ini adalah materi badan kita. Kita yang berikutnya adalah materi yang lebih sederhana. Misalnya kayu. Nah, kayu, kematerian kayu jelas lebih sederhana dibanding kematerian badan kita. Besi lebih sederhana. Naik lagi kematerian air, hanya H2O, lebih lembut lagi, lebih halus lagi kematerian air. Kematerian angin lebih lembut lagi. Terus meningkat begitu sampai kematerian angin itu, angin dapat kita yakini angin itu ada karena kita merasakan adanya angin. Siapa yang nggak yakin adanya angin, udara, oksigen? Nggak ada orang yang tidak meyakini adanya angin, oksigen atau H2O itu udara itu pasti meyakini. Walaupun tidak melihatnya, mana angin? Yang ada kan gerakan pohon, gerakan kipas angin. Ini kan tanda adanya angin, tanda adanya udara, bukan angin itu sendiri. Anginnya kita nggak bisa lihat. Nah, mulai terus meningkat. Nah, kalau angin saja yang kita yakini ada dan kita nggak bisa melihatnya, apalagi ruh kita, begitu. Terus meningkat sampai kepada masalah wujud Allah. Itu satu cara dengan akal secara tidak langsung. Misalnya keberadaan sesuatu, adanya alam semesta, adanya matahari, bumi, kita dan semuanya ini tidak mungkin tanpa pencipta, ya. Seorang anak SD saja ketika pulang sekolah dia melihat adanya makanan yang enak, yang lezat di ruang makannya dan ibunya sedang keluar, dia akan bertanya, ini makanan ini maksud dari siapa? Apa ibu yang bikin? Apakah ibu beli? Apakah tenang yang ngasih? Dia mencari siapa yang buat. Langsung akalnya. Nanti akan menemukan siapa yang buat. Nah, kita melihat alam semesta ini, apakah kita nggak mencari siapa yang melakukannya atau membuatnya? Pasti mencari. Nah, lewat jalan-jalan itulah dengan akal tidak langsung kita akan menemukan sang pencipta yang maha gaib atau gaibul guyub. Jelas bahwa dengan akal kita mampu mencapai hal-hal yang tidak kita indra, yang tidak kita lihat, sampai pada masalah surga, neraka dan lain sebagainya. Walaupun kita belum sampai ke makam syuhudi. Dan dengan akal kita bisa mencapai makam syuhudi, ya, irfani. Ya, jadi para Eropa juga manusia biasa seperti kita. Cuma mereka sungguh-sungguh serius membersihkan hatinya, nafsnya, jiwanya dengan sesuatu yang halal, menjauhkannya haram, yang syubhat, yang makruh. Kemudian jiwa yang dibersihkan sampai ke makam syuhudi, sehingga keyakinannya bukan keyakinan indrawi lagi, keyakinan syuhudi irfani. Kemudian yang ketiga tadi, apa yang ketiga ya? Saya lupa. Gimana pemahaman akal, walaupun akal sudah membuktikan kebenaran secara akliah, tapi tetap aja hati ini nggak mau menerima begitu. Ini salahnya di mana sebenarnya, nggak nyambung begitu? Iya, Quran juga banyak menjelaskan masalah hal itu. Tentu banyak faktor. Quran banyak penjelasan, hadis, sejarah macam-macam. Terkadang secara indrawi dengan matanya, dengan penglihatannya, dan juga melihat langsung, merasakan langsung, melihat suatu bukti ada sesuatu. Tetapi hatinya menolak. Kenapa? Apakah penolakannya karena akalnya nggak normal? Bukan. Itu penolakan karena ada penghalang. Penghalangnya berupa dosa misalnya, berupa syahwat, berupa kepentingan tertentu, terhalang begitu. Sampai nanti akhirnya tidak secara langsung tanpa disadari, tidak secara langsung meyakini bahwa pencipta itu tidak ada, sampai ke arah sana. Ya, kita lihat bahwa di masa jahiliyah bahkan sebagian sahabat Nabi yang mereka langsung melihat Nabi, belajar dari Nabi, melihat mukjizat Nabi, langsung mendengar, meyakini, ketemu, ya, bisa mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena hatinya kotor, karena kepentingannya terhalangi. Jadi untuk mencapai ke makam tersebut, yang kita lihat, yang kita pahami, kita yakini, itu perlu adanya kebersihan hati. Tidak cukup hanya pada tataran akal saja. Sebab ilmu pengetahuan
yang kita peroleh dengan indera kita. Kita dapat ilmu sekarang nih, lewat apa? Lewat telinga kita. Ya. Walaupun antum misalnya sambil tidur belajar di situ tanpa mata melek, tapi pendengaran dibuka, antum dapat ilmu. Berarti antum dapat ilmu lewat pendengaran, lewat indera telinga ini, dapat ilmu. Ya. Tapi ilmu yang antum peroleh atau yang kita peroleh pertama itu masuk di benak kita, bersarang di sini, di pikiran kita, di benak kita, di bagian akal kita yang merupakan bagian batiniah atau ruhaniyah. Bukan otak yang materiin, bukan, bagian rohani kita. Bersarang di situ. Belum sampai pada keyakinan, setelah kita olah, kita pikirkan, kita baca lagi, diskusi lagi, kita bersihkan hati kita. Setelah kita bersihkan dari macam-macam dosa, macam penyakit hati, dia akan turun menjadi keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam ruh kita juga. Ketika jadi keyakinan dengan bersihnya hati, maka di situ akan menjadi kuat ilmu itu. Nah, kalau seseorang memiliki dosa yang tebal, yang banyak, dan punya ego yang tinggi, punya kepentingan tertentu, walaupun yang dia pahami itu jelas, meyakinkan, nah dia tidak akan menerimanya, hatinya menolak. Kenapa? Karena hatinya kotor. Jadi untuk mencapai hal itu perlu adanya kebersihan hati, sehingga mencapai pada tingkat keyakinan sampai kepada tingkat ke makam syuhudi irfani. Itu globalnya barangkali. Untuk lebih dalam antum bisa tanya ke para asatidz yang lebih dalam lagi ilmunya, insyaallah. Ya, makasih Ustaz. Afwan. Terima kasih Pak Ridwal atas pertanyaannya. Mungkin jamaah yang lain ingin bertanya, silakan buka saja mikrofonnya. Jika belum ada, mungkin saya ikut nimbrung bertanya Ustadz Afwan. Ini tadi disebutkan ada dua terminologi yang mencuat, yaitu idrok dan tasawur ya. Mohon konfirmasinya dari apa yang saya pahami, bahwa sepemahaman saya idrok ini masih masih belum populer, kalau belum sering, jarang, baru kali ini kalau saya dengar idrok. Mohon penjelasannya antara idrok dan tasawur. Apakah benar idrok itu adalah kemampuan atau potensi mengetahui sesuatu makhluk hidup? Artinya bukan hanya manusia saja atau hanya manusia saja. Sedangkan tasawur adalah proses untuk mengetahui dari dalam diri, dari luar ke dalam diri gitu, Ustaz. Mohon penjelasan lebih detailnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, mungkin kalau kita mengkaji ilmu mantik, di sana akan dijelaskan lebih detail. Ada titik temu, titik persamaan antara kita dengan hewan. Ada titik perpisahan, yaitu pada tataran akal yang punya kemampuan berpikir dan mencerna segala sesuatu, hewan tidak memiliki itu. Tapi pada tataran indra, hewan memiliki, sehingga hewan memiliki pengetahuan yang tidak disebut pengetahuan, disebutnya dengan bahasa yang lain ya, misalnya insting atau apalah begitu, walaupun sebenarnya bagian dari pengetahuan juga. Nah, pengetahuan yang rendah sifatnya maka tidak disebut pengetahuan, tapi disebut dengan kata atau ungkapan dan istilah yang lain. Nah, jelasnya bahwa hewan pun ya memahami segala sesuatu, tapi terbatas dibanding kita manusia. Misalnya kalau antum ketemu kucing ya, antum pelototin begitu, dia paham bahwa dia antum mengusir dia akan lari gitu, paham hewan. Misal antum gertak ayam, dia akan lari, dan begitulah hewan apapun bisa memahami. Kalau antum beri makanan ke anjing, antum kasih makan ya, terus kasih daging, diurus sampai dimandikan, dia akan tunduk, akan taat gitu. Sehingga kata para Eropa bahwa manusia yang mentaati Allah, yaitu menjalankan semua perintah Allah, Rasul dan Ahlul Bait, dan meninggalkan semua larangannya, tapi karena ingin surga, itu seperti anjing ya, para Eropa begitu. Kenapa seperti anjing? Karena anjing mentaati tuannya itu karena ada imbalan yang diberikan berupa daging, berupa tulang. Jadi dia mentaati tuannya, cuma nggak dikasih makan, dia akan ngamuk ya. Manusia yang mentaati Allah karena ada imbalan surga, nggak ada surga, nggak ada ibadah, begitu, itu seperti anjing. Nah, di sini ada titik temu antara manusia dengan hewan dalam masalah mengidrok atau mencerap dan memiliki segala sesuatu yang di luar nafsunya, di luar dirinya, dengan alat pendengarnya, alat perasanya, alat penglihatannya dan sebagainya. Tapi pada tataran akal untuk diolah sebagai pengetahuan dan ilmu, hewan tidak sampai ke sana. Karena itu hewan tidak memiliki sakopah dan budaya, tidak maju. Hewan tidak memiliki kemajuan, memiliki mobil, HP, teknologi macam-macam. Ya udah itu aja rumahnya.
terbatas pada itu saja. Jadi ada titik temu, ada titik bisa kita dengan hewan, dan kita bisa lebih rendah daripada hewan kalau kita tidak mengikuti ya aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Balhum adal, itu menurut Al-Quran kita bisa lebih sesat, naudzubillah, daripada hewan itu sendiri. Itu barangkali ya, lebih detail kita akan baca kitab mantik supaya lebih jelas lagi insyaallah. Baik, terima kasih. Berarti tasawurnya itu tidak bisa dilakukan oleh hewan ya, hanya manusia saja Ustaz, berarti. Hewan pada tataran tertentu dengan sangat terbatas masih bisa. Oh bisa, masih tetap bisa iya. tasawur ya. Oh dengan levelnya. Iya. Aja bisa dengan dilatih misalnya. Ya, bisa. Cuma sangat terbatas dibanding manusia. Dan tidak bisa mengembangkannya begitu. Baik Ustaz. Izin bertanya Ustadz. Baik, silakan Ibu. Ya, tadi ayat pertama yang tadi Ustadz sampaikan bahwa manusia dalam keadaan tidak tahu, itu dalam klasifikasi ilmu yang mana? Kemudian bagaimana kaitannya dengan surat Asy-Syams ayat 8? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iya. Sudah pertanyaannya? Ya, itu aja, itu dulu Ustadz. Syukran. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia ketika dilahirkan itu kosong dari berbagai pengetahuan. Ada dua pendapat. Kalau antum membaca tafsir Mizan dengan tafsir Al-Amsal ada perbedaan. Ya, mereka mengatakan bahwa kosong dari pengetahuan di situ adalah pengetahuan yang sifatnya husuli, ilmu husuli, ilmu yang diperoleh dengan jalan indera. Ya, tapi ilmu huduri enggak ada begitu. Bukti ada teori fitrah, bahkan dari barat juga begitu. Tapi yang kedua mengatakan enggak, secara mutlak ketika dilahirkan kosong dari ilmu apapun, baik husuli maupun huduri. Yaitu juga ada beda pendapat antara ulama Ahlul Bait juga, ya. Tentu pandangan Allamah Tabatabai dan para filsuf yang lain beda dengan pandangan ulama kalam bahwa ilmu huduri sudah ada. Bahkan bisa jadi nanti kita bisa membahasnya tentang ilmunya para nabi, ilmunya para imam ma'sum, ilmunya Rasulullah. Sampai pada dikatakan Rasul mengatakan kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa turab. Aku sudah jadi nabi, luar biasa. Aku sudah jadi nabi sementara Nabi Adam masih dalam adonan, masih dalam bentuk tanah dan air, belum jadi nabi. Begitu. Rasul sudah menjadi nabi, ini bagaimana pembahasannya? Dan juga yang lain sangat banyak sekali. Terakhir masa ilmunya Azhara dan yang lain, ilmunya Nabi Isa masih kecil, itu punya bahasan yang lebih dalam tentang masalah ilmu huduri atau ilmu yang diperoleh di alam ruh, di alam arwah. Itu bahasan terkait masalah itu, bahasanya cukup mendalam. Yang kedua tentang kaitan dengan ayat fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Itu sebelumnya adalah wa nafsi wa masawwaha. Jadi setelah ruh itu dikonekkan, disambungkan dengan janin dalam perut ibu pada usia sekian bulan, ya, kemudian nyambunglah dalam perut ibu itu, bersambung, terkonek antara ruhnya yang ada sebelumnya dengan janinnya sehingga bisa bergerak. Nah, pada usia katakanlah 9 bulan kemudian keluarlah janin tersebut. Nah, setelah Allah ciptakan dengan sempurna, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dapat ilham, ya, dengan perkembangan itu. Karena ada ungkapan fa di situ, fa'alhamaha, bukan wa alhama tapi fa'alhamaha, fa ta'rif, fa tafri' namanya, yaitu dengan proses berikutnya manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan, ini yang baik, ini buruk. Bukan langsung ilhamkan begitu saja tanpa adanya proses atau usaha, enggak. Itu ada pembahasan yang lebih dalam lagi tentang ungkapan fa'alhamaha. Ala kulli hal, itu setelah proses hubungan ruh dengan janin menjadi sempurna akan datang ilham yang baik dan yang buruk. Ini buat kita manusia biasa. Buat yang lain seperti Azhar alaihissalam yang masih berada ketika di dalam perut ibunya Sayyidah Khadijah, beda dengan kita. Beliau sekarang dalam bentuk janin dalam perut ibunya bisa ngobrol dengan Sayyidah Khadijah, itu sudah bahasan di luar kemampuan kita, beda dengan kita, ya. Itu barangkali sekedar bahasan atau jawaban secara singkat, ya. Bertanya Ustaz, tadi ilmu pengetahuan tuh sesuatu yang hadir di dalam diri kita. Ini Ustaz, apa namanya Ustaz? Kalau seandainya
kita sedang mempelajari sesuatu, kemudian yang kita pelajari itu, yang dulu-dulu itu kita pelajari itu lupa kayak gitu, itu apa ilmu itu memang hilang di dalam diri kita atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Yang bisa saya pahami bahwa kehadiran gambaran atau tasawur, ya, gambaran di benak kita itu yang namanya ilmu bisa datang, bisa pergi, artinya bisa lupa, tergantung kebersihan ruh kita yang dengan jalan tazkiyatun nafs. Karena itu buat manusia biasa ketika sejak kecil mempelajari pengetahuan, manusia biasa sampai usia tua akan hilang semuanya yang namanya pikun, karena tidak ada tazkiyatun nafs, tidak ada tarbiyah dan pengembangan jiwanya atau ruhnya atau nafsnya. Tapi buat orang-orang yang jiwanya suci, yang nafsnya dia bersihkan, maka akan tetap ada, tidak pernah lupa. Ya, bahkan orang tertentu itu ya ketika sudah usia tua dia masih ingat ketika masih kecil. Misalnya saya pernah dengar ungkapan Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina bukan hanya pelopor kedokteran, bahkan pelopor filsafat juga. Ada punya Asyifa namanya yang kita tidak mempelajarinya. Itu ilmu filsafat. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa saya ketika sampai sekarang ini masih ingat ketika saya dibuai oleh ibu saya ketika bayi. Itu Ibnu Sina mengatakan demikian. Ya, itu luar biasa seorang Ibnu Sina, tidak lupa. Itu buayan ibunya, apalagi ilmu yang diperoleh semuanya terkumpul. Tuh, makanya kita banyak dosa, kita makan sembarangan, karena faktor makan akan melupakan ilmu kita, bisa terhapus. Nah, kita ini mudah lupa. Jangankan yang di masa kecil kita, ilmu yang kita peroleh kemarin saja atau mungkin tadi kita sudah lupa. Nah, kita kotor hati kita, ya. Bahkan ada yang lebih dari Ibnu Sina, ya, dan beliau masih hidup mengatakan, nah, seorang Eropa masih hidup mengatakan, hingga sekarang ini aku masih terngiang di telingaku ketika aku melakukan syahadah di alam ruh, begitu. Betul, luar biasa. Nah, kita nggak paham. Itu saya nukil dari guru saya yang dia juga mendengar dari gurunya bahwa kemampuan seseorang itu berbeda-beda, ya, karena penyaksian di alam ruh itu juga suatu yang luar biasa sampai ke alam materi di dunia ini. Jadi lupa itu karena faktor tertentu, karena masalah usia, karena masalah dosa, karena masalah makanan dan masalah yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baiklah jamaah sekalian, kita sudahi dulu pertemuan kita malam ini. Insya Allah akan kita lanjut lagi di minggu depan Ustaz, ya. Insya Allah. Baik Ustaz, mengingat sudah malam, dipersilakan Ustaz Afan untuk memandu doa penutup Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, berikan taufik rahmatnya kepada kita sehingga bisa menjalankan tugas berat ini, yaitu mengkaji muqaddimah atau pengantar filsafat Islam yang rencananya insya Allah pada 20 tema. Kemudian Allah menyampaikan kita pada semua tema ini. Tema pertama sudah saya sampaikan tentang al-ma'rifah haqiqatuha wa masdaruha, tentang pengetahuan ma'rifah hakikatnya dan sumbernya. Nanti tema yang kedua insya Allah tentang satu bahasa yang cukup penting, yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran, antara hakikat dengan kesalahan. Kaifa numayyizul haqiqah minal khata'. Bagaimana cara kita bisa membedakan dengan akal kita antara kebenaran dengan kesalahan. Di tema ketiga kita akan bahas mabda'ul iliyah, hukum kausalitas ilat ma'lul, yang saya bilang sangat penting sekali. Dan begitulah kita akan bahas kajian-kajian tema berikutnya tentang masalah hakikat idrak, nanti kita lebih dalam lagi tentang masalah wujud khariji, wujud zihni, hakikat wujud, ya, tentang perkembangan ma'rifah pengetahuan, tentang hakikat harokah atau gerakan, tentang masalah mabda'ul iliyah atau sumber sebab, sumber ilat ma'lul, sampai kepada masalah yang menuju pada ketuhanan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang
ad-dalilul falsafi ala wujudillahi ta'ala. Dalil akal, dalil falsafat tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu 20 tema sudah saya ada sumbernya, ada bahannya, insyaallah tinggal semoga Allah memberikan kita kesempatan, waktu dan kesehatan insyaallah. Mari kita tutup dengan baca doa faraj bersama-sama. Semoga hubungan kita dengan imam zaman yang memiliki pengetahuan begitu luasnya, sampai ada riwayat mengatakan yang saya dengar dari guru saya bahwa pada masa sekarang ini dengan pengetahuan dan teknologi yang begitu canggihnya yang luar biasa, itu hanya ilmu Allah hanya 2 huruf dari 7 huruf, ya, bukan huruf ABC, bukan alif ba ta, tapi tingkatan ilmu. Jadi 2 tingkatan ilmu yang ada sekarang ini begitu maju teknologi hanya 2 huruf. Nanti ketika imam zaman muncul dan hadir mencapai 7 huruf ilmu betapa dalamnya, dan kita mohon agar Allah senantiasa mendekat kita pada imam zaman kita, Imam Al-Ahmadi Al-Farus Syarif, dan kita mohon bimbingan beliau selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa farad bersama-sama. Dari saya mohon pamit, tentu banyak kesalahan, kekurangan, kejanggalan dan kehilapan, dan mohon antum perbaiki, antum koreksi. Kita mohon saran, teguran dan bimbingan dari guru-guru kita seperti Ustadz Muhsin Labib, Ustadz Amar Fauzi dan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka bisa membimbing kita ke ilmu filsafat yang lebih dalam lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.